Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab penyebab kelep itu bisa nabrak ke piston setelah beberapa lama dipakai ya. Jadi maksudnya itu ketika mesin itu baru nyala atau baru kita rakit itu tidak nabrak, tapi setelah beberapa saat pemakaian mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan kok jadi nabrak. Nah itu penyebabnya apa? Karena ini ada mesin yang kendalanya seperti itu lor. Jadi kemarin-kemarin itu nggak nabrak, tapi setelah dipakai sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan ya, itu sekarang nabrak. Nah itu penyebabnya apa, dan mari kita koreksi bersama nanti. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja lur, kita teliti mesinnya lur. Nah ini ada sebuah mesin tiger. Nah ini ya, ini posisi kelepnya nabrak ya, nabrak pada piston itu setelah pemakaian hampir 1 bulan ya. Nah ini kebetulan ini kelepnya pakai 3429 kelepnya 2439. Nah ini bentar ya, tak lepasin dulu. Yuk. Kampratnya ditawal ini boleh lur, bocah lur. Enggak melayu digar. Tala ini apa? Darat kok boleh. Nah, sini. Tok gak ya. Di sini tuh ada bekasnya nabrak lur, kelep nabrak. Iya, ketok gak ini kamera sini loh, ini ada bekasnya. Bentar tak dekatkan. Nah ini loh, ada bercak kayak putih loh. Nah ini loh, nah ini ada bercaknya putih ini, lihat. Bentar sih, bentar. Kita telur. Nah, ini loh. Nah, itu ada bercaknya. Untuk klep X-nya itu nabrak ya. Terlihat di sini. Ini suaranya kasar loh. Jadi terlihat jelas kalau klep itu nabrak ketika dinyalakan rata-rata gitu. Nah, pada awal-awal perakitan itu dia aman loh, aman. Gak nabrak ya. Dia aman. Nah setelah kita teliti ya, ada beberapa bagian yang memang menyebabkan klep ini nabrak di piston lur. Nah tak tunjukkan ya. Nah ini yang pertama itu kita cek bagian packingnya, packing bloknya. Nah sini bisa kita lihat, di sini kan ditumpuk. Nah packingnya ini ditumpuk lur. Jadi packing kalau ditumpuk ini memang resiko lur. Ketika baru dirakit itu jarak piston dengan bibirnya blok sini itu aman, masih mendem aman. Tapi ketika ini beberapa saat pemakaian ini bisa mimpes lur, semakin tipis, akhirnya piston itu posisinya semakin ke atas, jadi semakin mepet di bibirnya blok sini. Jadi jarak cowakan si piston ini ya itu semakin dekat dengan klep, daun klep. Nah makanya bisa terjadi nabrak setelah beberapa lama pemakaian ya. Nah jadi
usahakan misalkan triknya itu, jika kita kasih pak ya seperti ini, misalnya ini ada satu lembar ya, atas bawah satu, nah atas satu, yang bawah satu, jadi 2 lembar ya. Itu saat kita rakit itu di baut sini, kita coba itu jaraknya mungkin sekitar 1 mili lah. Nah itu kalau bisa kalian tambahin aja pak kertasnya ini, pak bloknya kalian tambahin 1, jadi di sini bikin 1 mili lebih ya, 1,5 atau berapa lah, pokoknya 1 mili lebih. Jadi tujuannya untuk menghindari saat ini nanti ambles atau mimpes ya, packingnya semakin tipis karena tekanan dan juga panas. Jadi untuk menghindari itu, jadi saat perakitan ini dibikin lebih aja mendemnya, jadi 1 mili lebih aja, jadi mungkin 1,5 lah nanti, sekitar segitu kalau kita tambah 1 ya, 3 pak kertas itu mungkin nanti kalau di motor ini, maksudnya di speknya ini ya, karena berdasarkan hasil analisa itu dibikin 1,5 aja. Jadi nanti kalau mimpos itu masih ada jarak sekitar 1 mili, jadi masih aman. Tapi kalau gini bikin 1 mili, nanti mimpos dia tinggal sekitar 0,5 dan bahkan bisa nggak sampai segitu. Jadi tergantung kualitasnya si pak bloknya sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sarankan itu kalian lebihi jaraknya piston dengan bibirnya sini ya, lebih mendem lagi aja kalau kondisi packingnya itu enggak 1 lembar atau ditumpuk seperti ini. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jadi kita bikin lebih aja. Kemudian selain penyebabnya dari packing ini ya, dari packing yang ditumpuk, itu dari top noken as juga bisa lur. Nah seperti ini. Jadi top noken as ketika kita pakai lama kelamaan itu selain ini bisa bergeser ya, kalau dicowak ini memang kalau nggak rapat ya itu kan bisa geser tuh. Nah, top noken asnya itu bisa geser. Kalau misalkan ini sudah rapat tapi tetap ini bisa rubah topnya, itu karena efek dari kamprat yang semakin molor. Nah kamprat seperti ini ya, ini molor. Jika ini molor posisinya noken as itu topnya akan bergeser ke belakang sini lur, berputar ke sini. Jadi semakin kendu itu kamprat atau rantai keteng itu semakin ke sini. Nah jadi kalau dibiarkan lama kelamaan itu dibiarkan ya, ini semakin ke sini, semakin sini, semakin kendu, semakin ke sini, akhirnya nabrak klep, itu juga bisa. Makanya ini sangat penting ya. Jadi untuk noken as, masalah noken as itu kalian usahakan dalam pemasangan perakitan mesin itu cari topnya yang bener-bener top, jadi 0 derajat, maksudnya bener-bener 0 derajat di noken asnya, jadi bener-bener top. Jadi kalau apa ya, kita pasang itu kan jarang ya langsung kita pasang kemudian ini langsung topnya itu 0 bener-bener akurat, itu kan jarang. Tanpa kita dial kan apa itu nggak bisa akurat ya. Tapi kan paling tidak misalkan di noken ini sudah kalian cek ya, jadi antara tenjolannya sini sama sini ketemunya top, misalkan seperti ini ya. Nah kalau saya carinya yang mudah aja, itu cari papan yang datar seperti ini ya, kalian tempelkan di sini. Ini usahakan kalau bisa noken klakernya ini dilepas ya, ya gini aja. Kemudian kalian lihat di sini, kalian lihat lurus ya, lurus sejajar dengan noken as, mata kita lurus dengan noken as itu kalian lihat. Nah ini kan nggak lurus loh antara bawah dan atas ini, jadi nggak tegak lurus, jadi agak condong ke belakang sini kan, ke kanan kan, kanan sini. Terlihat kan. Nah ini saya luruskan kameranya sama posisi noken. Nah ini kan nggak lurus. Ini secara apa ya, maksudnya kalau kita nggak punya dial ya, kita carinya seperti ini. Jadi paling tidak misalkan ada bleseknya top itu enggak terlampau jauh lah, mendekati ya, meskipun bagusnya itu kita tetap pakai dial. Nah jadi saat nanti pemasangan, setelah kamprat itu kepasang dengan kerenggangan tertentu,
itu posisikan noken seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kampanye nanti ini kan kendu, itu kan posisi kalau dipasang dia semakin ke sini. Nah, jadi kalian harus lakukan modif pada gear timingnya. Kalau kita nggak pakai gear timing adjustable, kita bisa coak seperti ini. Nah, kita coak seperti ini. Tujuannya ketika kita pasang itu bisa kita topkan lagi nokennya gitu loh lur. Jadi ketika bergeser ini ke belakang, itu noken nanti kita geser ke kiri ya. Kalau gesernya kan, kalau kamera semakin kendor kan ke kanan, nah itu nanti noken kan bisa kita putar ke kiri. Jadi posisinya gear timing ini tetap, tapi posisi noken kan bisa berubah, bisa kita geser. Jadi seperti itu tujuan kita nyowa itu, seperti itu. Cuma apa ya, lebih enak kan kita pakai yang adjustable itu. Tapi kalau kita menghemat biaya ya yang orinya ini aja kita coba seperti ini lubangnya, itu bisa kita geser. Nah, jadi ini juga bisa menyebabkan klep itu nabrak pada piston. Jadi dua hal tersebut yang paling penting ya, itu sangat menentukan. Jadi apalagi kalau noken asnya sudah custom loh. Nah, sudah custom. Jadi ini noken as ini sudah custom, tapi pengcustomannya bukan dikepras, tapi ini dipupuk ya. Nah, ini dipupuk. Jadi tinggi perlepnya ini juga sudah ditinggikan di sini. Perlep posisinya ditinggikan, makanya ketika ini bergeser sedikit ataupun packing bloknya itu ambles sedikit, itu lebih resiko nabrak. Nah, karena angkatan kelep saat overlap itu lebih tinggi. Jadi nabraknya itu kan posisi pas overlap itu pasti biasanya, karena lebih tinggi. Makanya kalau ini ada bergeseran sedikit aja itu langsung nabrak. Nah, makanya kalau kita bikin atau pakai noken as yang custom itu baiknya pemasangan noken as itu benar-benar ditopkan. Nah, jadi selain untuk memaksimalkan kinerja mesin atau kerjanya noken as, itu juga menghindari hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan seperti klep itu nabrak. Jadi seperti itu. Makanya langkah bagusnya kan kita dial itu akan lebih bagus. Makanya kalau modif noken as harus seperti itu, benar-benar kita perhatikan. Jadi cowakan piston juga, jadi kayak cowakan piston ini juga kita perhatikan dalamnya seberapa, benar-benar kita ukur lur. Selain dari rasio kompresinya kita bikin berapa. Nah, jadi itu tadi ya penjelasannya. Jadi dua hal itu tadi yang bisa menyebabkan klep itu nabrak setelah beberapa saat pemakaian. Oke lur, jadi itu tadi ya beberapa hal ya yang bisa menyebabkan klep itu bisa nabrak pada piston setelah beberapa saat pemakaian ya. Jadi kalian kalau mau upgrade mesin atau merakit mesin itu perhatikan dari beberapa hal tadi ya, jangan sampai terjadi seperti mesin ini ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.